Kisah cinta Opah dan Atok Dalang tidak direstui. Opah dan Atok sudah lama merajut cinta diam-diam, tanpa sepengetahuan Upin Ipin dan Kak Ros. Pada suatu hari Opah menangis, karena Upin Ipin dan Kak Ros mengetahuinya. Opah menangis karena cintanya dengan Atok Dalang tidak disetujui Upin Ipin dan Kak Ros. Untuk mempertahankan cintanya, Opah memutuskan pergi, tapi Upin Ipin sedih. Opah pergi untuk menemui Atok Dalang, dan berniat ingin menikah diam-diam. Akankah kisah cinta Opah dan Atok berlanjut, atau berakhir? Akhirnya Opah dan Atok Dalang menikah, meski tidak disetujui Upin Ipin dan Kak Ros. Opah dan Atok tinggal di sebuah gubuk tengah hutan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, mereka jualan sayuran ke kota. Walau hidup sederhana, Opah dan Atok Dalang sangat bahagia. Apalagi mereka dikaruniai dua orang anak, namanya Opon-Opon, mirip dengan Upin Ipin. Suatu hari, Opah terkejut dengan kedatangan Upin Ipin dan Kak Ros. Yang sebelumnya Opah berpikir, Upin Ipin dan Kak Ros sudah lupa dengan Opah. Ternyata kedatangan Upin Ipin Kak Ros untuk meminta maaf ke Opah, karena sebelumnya tidak setuju Opah menikah lagi. Opah pun memaafkan dan akhirnya mereka tinggal bersama lagi. Opah meninggal dunia. Kak Ros gila. Kisah terjadi karena ulah Kak Ros, cucu durhaka. Dengan kondisi Opah yang sudah tua dan sakit-sakitan, Kak Ros nyuruh Opah untuk mencari uang. Waktu itu Opah sedang tidur karena sakit. Kak Ros datang marah-marah terhadap Opah, menyuruh Opah untuk segera bangun untuk mencari uang. Dengan berat Opah pun tetap berjualan kopi. Untung saja ada Ipin yang mau menemani Opah berjualan. Namun naas, rem motor gerobak kopi Opah blong. Opah dan Ipin terjatuh ke jurang. Ipin selamat, Opah meninggal dunia. Ipin yang paling sedih, dan Kak Ros menjadi gila, mengurung di kamar, karena sangat bersalah terhadap Opah. Upin Ipin diprank hantu pocong oleh Opah dan Kak Ros. Kisah terjadi karena Upin Ipin sering keluar malam, tidak nurut nasihat Opah dan Kak Ros. Upin Ipin selalu keluar rumah malam hari, setelah Opah dan Kak Ros tertidur. Dan suatu ketika Kak Ros punya ide, ngajak Opah untuk prank Upin Ipin. Opah dan Kak Ros menjadi pocong, supaya Upin Ipin takut dan kapok, tidak bermain malam-malam lagi. Dan benar saja, Upin Ipin terkejut, lari ketakutan, sambil menagis menuju rumah, untuk lapor ke Opah dan Kak Ros, kalau mereka dikejar pocong. Lagi asik bermain, kampung Upin Ipin diserang Skibidi Toilet. Karena tidak ingin kampung durian runtuh dikuasai Skibidi Toilet, Upin Ipin pun memanggil pasukannya. Ada kameramen, speakerman, dan thiefman. Dengan sekuat tenaga, Upin Ipin dan pasukannya mempertahankan kampung durian runtuh, supaya tidak dikuasai Skibidi Toilet. Ipin hampir saja tertembak Skibidi Toilet. Untung saja ada speakerman yang menyelamatkan. Ipin pun langsung menembak kembali Skibidi Toilet yang tadi hampir membunuhnya. Pertempuran pun semakin sengit. Akankah Upin Ipin dan pasukannya, speakerman, kameramen, thiefman, dapat mengusir Skibidi Toilet dari kampung durian runtuh? Tonton nanti di episode selanjutnya. Kisah Upin Ipin ketabrak kereta, kepala dan badannya pisah. Kisah terjadi pada malam Jumat. Upin Ipin izin ke Opah untuk bermain motor, padahal hari sudah malam. Opah dan Kak Ros akhirnya melarang. Lalu Upin Ipin pura-pura tidur menemani Opah. Namun ternyata, setelah Opah tertidur pulas, Upin Ipin keluar rumah untuk bermain motor. Upin Ipin berniat untuk balapan motor. Namun naas, belum sempat sampai tujuan, Upin Ipin ketabrak kereta. Kepala dan badannya terpisah. Mendengar kabar itu Opah pingsan, dan Upin Ipin menjadi hantu tanpa badan. Mereka pun mencari badannya yang hilang. Setelah bertemu badannya, ternyata badannya kabur, tidak mau menyatu lagi dengan kepalanya, karena tidak nurut nasihat Opah. Upin Ipin ditangkap polisi. Kisah bermula Upin Ipin yang merantau ke kota untuk berjualan kopi. Namun karena penghasilannya tidak mencukupi, akhirnya mereka memutuskan pulang kampung. Pada saat perjalanan pulang, Upin Ipin mendengar di sosmed,
bahwa ada orang salah satu TikToker live joget bisa dapat uang ratusan ribu per hari. Akhirnya Upin Ipin ingin mencobanya bersama Opah dan Kak Ros. Dan akhirnya mereka pun live joget di TikTok. Banyak yang nyawer. Dan ternyata yang nyawer adalah Bandar Judol yang mempromosikan linknya. Upin Ipin pun didatangi polisi untuk dimintai keterangan. Opah sedih karena tidak tahu apa-apa. Buat teman-teman, jangan tergiur ya dengan ajakan pihak lain yang nantinya merugikan diri kita, keluarga, teman-teman dan orang lain, karena melanggar hukum. Susanti pergi pulang kampung karena Ipin. Kisah bermula Susanti berpikir karena Ipin sepertinya lebih peduli terhadap Mei Mei. Ipin selalu mengajak Mei Mei dibanding dirinya. Pada suatu hari, Ipin lebih memilih Mei Mei untuk menemaninya naik motor. Padahal Susanti berharap dirinya lah yang diajak. Dari situlah persahabatan Susanti mulai jauh dengan Mei Mei, yang sebelumnya mereka sangat dekat dan selalu bermain bersama. Dan suatu ketika Susanti sudah tidak kuat dengan keadaan persahabatan ini. Susanti pergi dan menangis. Mei Mei bingung dengan Susanti, dan berusaha mengejar. Namun Susanti tetap pergi. Susanti memutuskan untuk pulang kampung ke Indonesia. Semenjak kepergian Susanti, Ipin baru sadar, karena dirinya yang pilih kasih dalam bermain, yang membuat Susanti pergi. Ipin menyesal. Pas sakit, Upin Ipin pergi ke kota. Kisah bermula Upin Ipin izin ke Opah untuk merantau ke kota. Sebenarnya Opah tidak mengizinkan, namun Upin Ipin memaksa. Dan akhirnya Upin Ipin tetap pergi merantau. Semenjak kepergian Upin Ipin merantau, Opah sering sedih dan sakit-sakitan. Mendengar kabar Opah sering sakit-sakitan, Upin Ipin memutuskan untuk pulang kampung menemui Opah. Karena rasa sayang terhadap Opah, akhirnya Upin Ipin menancap gas motornya untuk cepat sampai di rumah. Sesampai di rumah, Upin Ipin langsung menghampiri Opah dan berjanji tidak merantau lagi. Upin Ipin diusir Kak Ros. Kisah karena kenakalan Upin Ipin yang tidak mau sekolah dan sering kebut-kebutan di jalan. Suatu hari Kak Ros marah karena Upin Ipin pulang dengan kondisi basah dan kotor. Lalu Upin Ipin ngadu ke Opah. Namun Opah pun sudah tidak peduli karena kenakalan Upin Ipin. Keesokan harinya, Upin Ipin diusir Kak Ros. Mereka pun pergi. Demi bertahan hidup untuk sesuap nasi, Upin Ipin harus berjualan ember. Buat teman-teman, jangan jadi anak nakal. Sayangilah orang tua kalian selagi masih bisa bersama.